Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi membuka Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025. Buleleng tampilkan ngaturang bungan deng pada PED AYE PKB ke-47. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pergelaran Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di panggung terbuka Ade Chandra Taman Budaya Bali Art Center Denpasar pada Sabtu 21 Juni malam. PKB tahun ini akan berlangsung selama 1 bulan hingga Sabtu 19 Juli 2025 mendatang. PKB ke-47 2025 yang mengusung tema Jagat Kerti, Lokahita Samudaya atau Harmoni Semesta Raya ditandai dengan pemukulan tambur, tawe-tawe, dan ceng-ceng oleh Menpun Fadlizon bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giripraste. Dalam laporannya, Gubernur Koster mengatakan bahwa Bali memiliki kekayaan, keunikan dan keunggulan kebudayaan meliputi adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal yang harus terus dipelihara secara berkelanjutan. Itulah sebabnya ia menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan Bali dari hulu sampai ke hilir. Kebijakan ini dilaksanakan dengan memberlakukan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dipastikan warisan budaya Indonesia terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat identitas nasional, perekat dan pemersatu bangsa, serta memperkaya peradaban dunia. Lebih lanjut, Gubernur Koster menceritakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sejatinya sudah muncul pada tahun 2003. Pembahasannya pun lama dengan penuh dinamika. Dan pada tahun 2017 menemukan momentumnya. Gubernur kembali menceritakan bahwa sebenarnya pada tahun 2004 dalam rancangan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah diinginkan ada Menteri Kebudayaan yang khusus mengurus kebudayaan. Namun waktu itu belum sempat terwujud, rupanya jodohnya baru jadi setelah Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Koster mengungkapkan PKB ke-47 tahun 2025 mengangkat tema Jagat Kerti Lokahita Samudaya atau Harmoni Semesta Raya diimplementasikan dalam setiap aktivitas seni, meliputi PED AYE atau pawai, Reka Sadana atau pegelaran, Utsawo atau parade, Wibbakara atau lomba, Kandarupa atau pameran, Kriya Loka atau workshop atau lokakarya, Widyatula Sarasehan, Adi Sewaka Nugraha penghargaan pengabdi seni, Bali World Culture Celebration atau perayaan budaya dunia di Bali, dan Jantra Tradisi Bali atau Pekan Kebudayaan Daerah. PKB tahun ini dihadiri oleh 4 negara, yaitu India, Kanada, Prancis, dan Algeria, di mana PKB 2025 ini digelar selama sebulan penuh dari 21 Juni hingga 19 Juli 2025. 1 bulan Pesta Kesenian Bali ini melibatkan sekitar 20.000 peserta. Sementara itu, Fadlizon mengatakan menjadi suatu kehormatan bagi dirinya karena bisa mewakili Presiden Prabowo yang sedang menjalankan tugas negara ke luar negeri untuk menghadiri dan membuka PKB ke-47 tahun 2025. Menurutnya, PKB merupakan sebuah perayaan budaya yang tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bali, tetapi juga bagian penting dari wajah kebudayaan Indonesia di mata dunia. Ia menilai pawai dan pertunjukan perform yang luar biasa dari masing-masing kabupaten kota. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat tinggi di dalam seni budaya. Ia juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Provinsi Bali yang konsisten menyelenggarakan PKB dari tahun 1979 dan telah menjadi tradisi tahunan hingga saat ini. Pada pembukaan PKB ke-47 ini dipentaskan Reka Sedana atau pegelaran sendratari Metu Buano Manu, garapan Sanggar Seni Bungan Dedari kolaborasi dengan Isi Bali. Sebelum pembukaan juga dipentaskan tari penyambutan tari pendet dari Sanggar Tari Lokanata yang diiringi tabuh dari Isi Bali. Hendra, Bali TV.
Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 resmi dibuka dengan suguhan sendera tari kolosal berjudul Metu Buana Manu, sebuah garapan spektakuler hasil kolaborasi antara Sanggar Seni Bungan Dedari dan Institut Seni Indonesia atau ISI Bali. Pementasan ini memukau ribuan penonton yang memadati panggung terbuka Ade Chandra Taman Budaya Denpasar. Sendera tari ini mengangkat kisah simbolik yang syarat filosofi, menggambarkan bagaimana keseimbangan alam semesta kembali ditegakkan melalui kehadiran sosok suci bernama Manu. Cerita dibuka dengan suasana damai di surga loka yang mendadak terguncang ketika Dewa Indra mendengar kabar bahwa Detya Maha Bhairawa, tokoh raksasa penuh ambisi, tengah membangun istana megah layaknya kahyangan. Pembangunan tersebut membawa penderitaan dan ketidakseimbangan bagi seluruh makhluk hidup. Dalam kemelut itu, Sang Narayana menciptakan tokoh suci Manu dari simbol kesucian kelapa nyuk gading. Manu ditugaskan turun ke buana bumi untuk meredam kekacauan dan menyebarkan ajaran cinta kasih. Di bumi, Manu dikenal sebagai Bagawan Manu yang menebarkan nilai-nilai dharma dan welas asih. Konflik memuncak ketika Manu berselisih dengan Maha Bhairawa. Dalam permohonan damai, Manu hanya meminta tanah seluas 3 langkah kaki untuk tempat tinggalnya. Tanpa curiga, Maha Bhairawa menyetujuinya. Namun saat itu pula Sang Manu melakukan Triwikrama, berubah wujud raksasa yang mampu menjangkau bur, buah, dan suah loka, 3 lapisan dunia. Ia kemudian menginjak Maha Bhairawa dan mengurungnya di bawah tanah Sabtu Petala, dibantu oleh para kekuatan suci Jaya Nantra, Jaya Murti, Jaya Kerta, Jaya Sandri, Jaya Sedana, dan Jaya Dana. Dalam penyesalannya, Maha Bhairawa memohon kepada Sang Manu agar diperbolehkan muncul ke permukaan bumi pada waktu-waktu tertentu untuk menerima persembahan dalam wujud tawur berupa lauk pauk setengah matang, arak, dan juga tuak. Permohonan ini dikabulkan sebagai bagian dari keseimbangan antara dunia niskala dan skala. Sendera tari ini ditutup dengan gambaran simbolik kemakmuran semesta melalui penyatuan Sang Manu dengan bidadari Sokasti sebagai lambang keberlanjutan hidup dan harmoni. Pesta Kesenian Bali yang dilaksanakan setiap tahun sangat baik sekali sebagai ajang pelestarian dan penggalian seni-seni budaya yang ada di masyarakat. Sebenarnya yang dipentaskan pada ajang pesta kesenian adalah puncak-puncak kesenian yang ada di masyarakat itu ditampilkan kembali, baik seni tradisi kemudian dikembangkan menjadi lebih inovasi lagi menjadi seni-seni yang ada di masyarakat. Sebenarnya seni tradisi kita sangat banyak menjadi masyarakat, sehingga penggalian terhadap seni tradisi yang di masyarakat itu sangat penting untuk dilakukan sebagai ajang dipentaskan pada setiap tahun pada Pesta Kesenian Bali. Pementasan ini tidak hanya menampilkan kekuatan narasi mitologis, namun juga keindahan koreografi, musik karawitan, tata cahaya, dan kostum yang megah. Metu Buana Manu tidak hanya membuka PKB dengan megah, tetapi juga membuka kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keseimbangan, harmoni, dan nilai-nilai luhur budaya Bali. Hendra, Bali TV. Serangkaian pemilihan umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung 2025 digelar Hiring Nusantara Bali bertempat di ruang pertemuan Wantilan dan Nusa Dua Bali. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para alumni untuk menyuarakan dan berkontribusi dalam pemilihan calon ketua baru IAITB 2025. Diharapkan ketua yang terpilih nanti dapat mengemban tugas dan membawa arah baru bagi IAITB di masa mendatang. Acara yang bertajuk Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung dan dinamika organisasi ini menjadi forum penting bagi para alumni untuk menyuarakan pemikiran, visi dan misi dalam membangun organisasi alumni yang inklusif, adaptif, dan berdampak. Dalam acara ini juga menekankan peran Ikatan Alumni sebagai ruang untuk mempererat hubungan, berbagai peluang, serta mendukung kemajuan alma mater, isu strategis seperti regenerasi kepemimpinan, partisipasi anggota, dan pemanfaatan teknologi turut menjadi fokus diskusi. Alhamdulillah hari ini cuaca cukup baik ya, dan kita partisipasi kita dari Pemda Bali yang hadir ramai. Harapannya ke depan calon ketua umum IAITB boleh melakukan kegiatan-kegiatan di Bali, tentunya untuk mendukung juga pariwisata
wisata di Bali ya. Dan memang ketika kita datang dari Jakarta ke Bali, artinya roda ekonomi di Bali terus berputar, dan IAITB aktif dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Saya berterima kasih khususnya buat Pemda Bali yang juga merupakan senior kami, Gubernur Bali, senior kami Ikatan Alumni ITB, yang beliau hari ini tidak bisa hadir dan minta maaf untuk tidak bisa hadir karena ada acara kegiatan lain. Harapan beliau kita IAITB terus semakin jaya, dan terima kasih juga buat Injurni ITDC yang telah menyiapkan tempat buat ikatan alumni berkegiatan di sini. Kami juga berterima kasih kepada Pemda Bali, Pemda Alumni Ikatan ITB Bali yang mengajak seluruh insan alumni ITB yang ada di Bali ikut serta dalam acara hari ini. Acara ini dikemas dalam bentuk forum grup diskusian atau FGD dengan menghadirkan 100 orang terlibat aktif dalam diskusi terbuka bersama kandidat calon ketua umum IAITB 2025 dengan mendatangkan keynote speaker Arya Sinulinga dengan I Gusti Putu Kompiang yang bertindak selaku moderator. Oke, ini merupakan acara Hari Nusantara. Kami Pemda Bali sangat berterima kasih setelah diundang menjadi tuan rumah di sini. Kami juga sangat berharap supaya acara ini juga tidak hanya sekedar acara, tapi untuk juga kolaborasi antara Pemda dan Pengurus Pusat serta calon ketua ke depannya akan menjadi hubungan khusus dengan Bali. Itu yang kami harapkan. Dan kami juga terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman Pemda Bali yang telah hadir di acara pada hari ini. Acara ini mendapat apresiasi oleh Operation and Service Group Head de Nusa Dua Bali, Iputu Trisna Wijaya, dan berharap ketua yang terpilih nanti dapat menjalankan amanah serta mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Kami menyambut acara IAITB ini, jadi Kongres Pemilihan Ketua Ikatan Alumni. Mendoakan semoga acara ini berjalan lancar, semoga kedepannya ketua yang terpilih bisa menyampaikan dan menjalankan amanat yang disampaikan oleh para alumni, kemudian juga dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat maupun nanti nusa dan bangsa. Melalui hearing Nusantara Bali ini, IAITB menegaskan komitmen untuk terus berkembang menjadi komunitas alumni yang aktif, solid dan visioner, serta berharap pemimpin baru yang terpilih nanti mampu mengemban tugas sesuai dengan visi dan misi, bersama wujudkan dan menentukan arah baru bagi IAITB di masa mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Buleleng tampilkan ngaturang bungan deng pada PED Ayer PKB ke-47. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ayah, satu kata yang entah kenapa membuatku ingin menjauh. Sejak kecil, aku merasa ayah itu asing, kaku, gak ngerti aku. Aku yakin ayah gak pernah benar-benar peduli.
Waktu aku mau bilang ikut lomba seni, ayah cuma diam. Aku tahu dia pasti gak setuju. Dia pasti pikir itu gak penting. Benar kan? Ayah gak datang seperti biasa. Tapi malam itu gue lihat sesuatu. Ayah menonton semua. Tiket yang batal dipakai, sketsaku yang pertama, potongan berita kecil soal lomba. Kenapa aku gak pernah tahu? Ya, makasih ya udah percaya sama aku. Dulu aku pikir ayah tidak peduli, tapi ternyata aku yang tak pernah benar-benar mencoba mengerti. Papa sukses banget, Pak. Tuh, Putung tidak lebih luang bentuk. Yang Putung tak percaya diri. Untuk ayah yang mencintai dalam diam, maafkan aku yang terlalu cepat menilai. Terima kasih sudah selalu percaya. Ayah tidak hanya hadir secara fisik, melainkan juga hadir secara emosional. Interaksi, aksesibilitas, tanggung jawab, dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Ayah Terlibat, Generasi Hebat. Pemirsa, dengan tema Agrabuana Raksa, penjaga peradaban Hulu, PED Aya Duta Kabupaten Buleleng menyita perhatian penonton pada pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025. Ratusan personil diturunkan staf negeri Empu Kuturan Singaraja dalam PED Aya ini. Penampilan Buleleng tidak hanya menunjukkan kekayaan seni, tetapi juga berhasil menyampaikan pesan kuat tentang alkulturasi budaya yang hidup dan berkembang di Buleleng. Melalui pertunjukan yang menggabungkan unsur budaya Hindu, Islam, dan Konghucu, Buleleng memberikan contoh nyata bagaimana keberagaman dapat bersatu dalam harmoni yang indah. Diawali oleh jegek bagus berbusana payas agung khas Kabupaten Buleleng, disusul oleh uparengge meliputi kober singa Ambara Raja, kober swastike Bandrangan, tedung, dan lontek dengan nuansa merah sebagai simbol keberanian Panji Sakti yang turun-temurun diwarisi oleh masyarakat Buleleng, baik dalam kehidupan sosial budaya, terutama khasanah keseniannya. Buleleng sebagai daerah pesisir yang memilih pelabuhan tua yang disebut Pabean menyimpan kehidupan pluralisme dengan penuh keragaman seni dan budaya dengan tanda pura Pancasila di kubu tambahan. Pada barisan ini ditampilkan kesenian Janger Menyali, Brudah Desa Pegayaman, Barongsai Kelenteng Lingguan Kiong, eks pelabuhan Buleleng, dan boneka gendong dari Desa Les Tejakula. Sementara garapan tari kreasi Pedengan Buleleng yang dipergunakan khusus saat upacara ngaben utama ditampilkan berikut rentetan acaranya mulai pebaktian keluarga. Keunikan tradisi ngaben utama di Buleleng adalah ngaturang bungandeeng. Artinya, jika keluarga bersangkutan mendapatkan pemeras, mereka wajib ngaturang sepasang deeng kepada keluarga yang melaksanakan upacara ngaben. Garapan ini diiringi dengan apik oleh barungan angklung Don Pitu khas Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV.
Hari kedua Pesta Kesenian Bali ke-47 di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Art Center Denpasar digelar Rekasadana atau pagelaran drama tari Mepinton. Pementasan ini dibawakan oleh Yowana Anantawinangun, Desa Adat Penarukan, Kerambitan Tabanan. Mereka membawakan drama tari Mepinton. Sebelum pementasan drama tari Mapinton, Sekegong Yowana Anantawinangun menyajikan tabuh pembuka, yakni tabuh Telu Batur Sari. Kemudian tari pendet Puri Agung Kerambitan, selanjutnya tari Olek Tamu Lilingan. Pementasan kali ini, Duta Kabupaten Tabanan ini melibatkan 50 orang seniman dan pendukung lainnya. Bendesa Adat Penarukan Ide Bagus Ketut Tenaya Manuabo mengatakan, Mapinton ini adalah suatu tradisi di Desa Adat Penarukan. Tradisi ini dilaksanakan tatkala seorang bayi diupacarai dengan dilaksanakan upacara Nelu Bulanin. Pada acara tersebut, keluarga ngupah jero gede dan jero loh yang berupa barong dan rangde. Prosesi ini bertujuan untuk memohon restu kepada ide sesuhunan agar bayi tersebut dilimpahkan keselamatan dan kerahayuan. Mepinton itu adalah suatu tradisi yang ada di Kerambitan, di Desa Penarukan terutama, yaitu tradisi di mana tatkala acara 3 bulanan daripada seorang bayi yang lahir itu adalah Mepinton dalam artian upah yang namanya jeregede jereluh, yaitu barong dan rangde. Nah, di sana ada prosesi minta restu, minta penugrahan daripada jeregede dan jereluh itu supaya sang cabang bayi yang lahir itu yang sudah diupacarai 3 bulanan itu bisa dituntun, bisa ngemulihang rahayu seperti harapan daripada orang tua dan keluarganya seperti itu. Pementasan terlihat sakral ketika prosesi Mapinton yang dituangkan dalam pementasan PKB ke-47 yang berlangsung di atas panggung. Bahkan penonton menyaksikan secara seksama baik anak-anak, muda hingga tua. Usai barong dan rangde selesai menari, bayi yang sedang diupacarai ditunasin rambut jero gede dan jero loh untuk dijadikan gelang sebagai penjaga dari hal-hal buruk. Selanjutnya pementasan ditutup dengan tradisi ngerebeg, di mana sebuah prosesi untuk membuang energi negatif manusia dan menjalin hubungan dengan alam gaib yang mencerminkan keseimbangan hidup Buana Agung dan Buana Alit. Pementasan berupa 2 barong bangkung, bangkal, yang dibarengi dengan penari lain berlarian memukul kulkul. Tradisi ini dilaksanakan setiap malam pengerupukan di Desa Adat Penarukan. Usai pementasan, 2 penari mengalami trans atau kerauhan. Setelah diupacarai oleh pemangku, mereka kembali sadar seperti semula. Indrawan, Bali TV. Kaniva Internasional kembali mengadakan kegiatan masa adaptasi Henggar Sadu Mahesa dari langkah pertama menuju kesuksesan masa depan yang berlangsung 16 hingga 21 Juni 2025. Kegiatan dibuka oleh Direktur Kaniva Internasional I Gusti Ketut Suranata. Menurut Wayan Balik Rane selaku kampus manajer Kaniva Internasional, dari 6 prodi yang ada, FB produk paling banyak diminati. Untuk mahasiswi lebih banyak mengambil prodi housekeeping, sedangkan yang cowok lebih tertarik menjadi cook di Kaniva Internasional. Juga memiliki keunggulan dengan menyiapkan skill bahasa Inggris dan memberikan beasiswa bagi yang berprestasi dan beasiswa bakti Kaniva atau bagi siswa yatim atau piatu. Untuk tahun ini pemberian beasiswa senilai Rp231 juta. Kami memiliki 6 jurusan di Kaniva Internasional dan jurusan yang paling diminati anak-anak untuk saat ini adalah jurusan Food and Beverage Productions atau jurusan memasak, karena demand ataupun permintaan yang sangat banyak sekarang di industri, baik itu industri global maupun dalam negeri. Di samping F&B Production
interaksi, minat yang kedua yang sangat diminati para peserta latih adalah food and beverage service. Yang ketiga di housekeeping. Jadi mereka rata-rata pengen mempersiapkan dirinya dengan skill bahasa Inggris untuk persiapan mereka untuk berkarir di samping pendaftaran secara biasa, kami juga memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa kami. Yang pertama kita ada beasiswa gratis, jadi kami memberikan kesempatan bagi adik-adik yang punya prestasi. Yang kedua kita ada beasiswa Bakti Kanipa, di mana kami memberikan mahasiswa kepada adik-adik yang kurang mampu dan adik-adiknya tidak punya orang tua. Galih Heru Garbo dari SOS Children Pilig mengucapkan terima kasih kepada Kanifa Internasional karena tahun ini sudah ada 9 anak yang belajar dan kini ada 2 anak SOS Children Pilig mendapatkan beasiswa dari Kanifa Internasional. Apalagi di Kanifa Internasional, karakter siswa juga mendapatkan perhatian dan pembinaan di kampus, sehingga lulusan Kanifa Internasional memiliki skill dan karakter yang bagus yang tentunya berguna di dunia kerja. Nasional untuk memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kerjasama yang sudah kita bangun lebih dari 3 tahun ini. Ya, pada kesempatan kali ini dan di tahun ini sudah ada 9 anak yang kuliah di Kanifa Internasional dan sudah ada yang lulus, sudah bekerja di luar negeri, salah satunya di Turki. Mahesa 2025 Kanifa Internasional selain diisi pengenalan lingkungan kampus, juga diisi testimoni kakak kelas yang sudah bekerja di luar negeri. Sering informasi oleh Merta Adi dengan membawakan topik Digital Transformation of Tourism. Brimob Mengui memberikan materi tentang kedisiplinan dan peraturan baris berbaris. Acara dilanjutkan dengan acara kebersamaan dan kekeluargaan di Kebun Raya Bedugul 21 Juni 2025 yang juga bertujuan melatih kekompakan dan kebersamaan para peserta. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Pemerintah harus tindak tegas pelanggaran aturan RT RW di Bali. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Marjang disampun angkat ke alit nek kulit. Metapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi masih kramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh krama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, seperti diketahui bersama, Pulau Bali merupakan gulanya pariwisata dunia. Hal ini yang menjadi daya tarik investor dari luar untuk berinvestasi di Bali.
Namun, dewasa ini banyak investor luar, dalam hal ini pelaku usaha properti yang tidak memperhatikan aturan rencana tata ruang wilayah RT/RW dan kearifan lokal di Bali. Untuk itu, baik pengusaha lokal maupun luar berhak dan wajib mengetahui RT/RW di Bali dalam hal membangun perumahan, villa, hotel, dan restoran. Selain itu, pelaku usaha properti juga wajib mengikuti kearifan lokal Bali. Menurut pelaku usaha properti, I. Gede Suardita, dinamika ini terjadi mungkin akibat ketidaktahuan dari para pengusaha, pura-pura tidak tahu, atau bahkan adanya kesan pembiaran dari masyarakat sekitar maupun aparat penegak hukum. Saya lihat dinamika ini terjadi karena satu mungkin ketidaktahuan mereka, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Kedua, ada pembiaran, baik mungkin dari masyarakat sekitar, ataupun mungkin para PH atau para penegak hukum. Karena sebenarnya regulasi kan sudah jelas mengatur, kita boleh membangun di tempat yang diatur sesuai dengan perundang-undangan, yaitu zona pemukiman dan pariwisata. Kalau zona hortikultura dalam hal ini dan sawah itu sudah steril, tidak bisa dibangun, itu jelas diatur di dalam undang-undang agraria. Dimana sekarang yang banyak terjadi yaitu memang penyimpangan daerah untuk peruntukan membangun. Ini menjadi PR untuk kita bersama. Kalau saya pribadi, itu memang harus ditindak tegas bagi yang melanggar, biar ada asas keadilan. Karena kita pada umumnya pengusaha lokal dalam hal ini yang tergabung di asosiasi sudah jelas ngikutin aturan yang berlaku. Sedangkan mungkin yang dari luar, seperti saya bilang tadi, apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, itu seolah-olah dengan bebas membangun di zona-zona yang seharusnya tidak bisa dibangun. Dengan adanya peraturan online Single Submission atau OSS, pihaknya menambahkan justru mempermudah dan memperjelas untuk membangun proyek perumahan, villa, hotel, dan restoran. Jika sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, maka izin dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang PKKPR atau Persetujuan Bangunan Gedung, PBG, tidak akan keluar. Andika, Bali TV. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan sebanyak 87 kepala daerah akan mengikuti retreat gelombang kedua pada tanggal 22 hingga 26 Juni 2025 di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Sebelum mengikuti retreat, kepala daerah harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di Poliklinik Badan Pengembangan SDM Kemendagri. Berlokasi di kantor Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan sebanyak 87 kepala daerah akan mengikuti retreat gelombang kedua pada tanggal 22 hingga 26 Juni 2025 yang berlokasi di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Selain itu, sebelum menjalankan retreat, kepala daerah harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di Poliklinik Badan Pengembangan SDM Kemendagri. Bima kembali menuturkan jika nantinya rombongan kepala daerah akan menggunakan kereta cepat WUS dari Jakarta ke IPDN untuk menjalankan retreat. Setibanya di lokasi akan digelar apel pembukaan yang disebut Apel Manggala serupa dengan parade senja di Akademi Militer. Ini saya didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 2 Kang Zulfikar dan juga Kepala BPSDM Pak Sugeng dan sejajaran termasuk tim dokter yang hari ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ada 93 kepala daerah dan wakil yang terdaftar yang seharusnya ikut retreat gelombang kedua ini, namun 6 orang mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti karena alasan kesehatan. Kami izinkan, setelah diteliti memang tidak memungkinkan, mungkin akan ikut gelombang terakhir nanti karena masih ada satu gelombang lagi. Nah, dari 87 itu telah hadir 49 orang di sini, dan dari 49 orang itu kami lakukan pemeriksaan. Selain tentunya mereka menyampaikan hasil medical check up di wilayah masing-masing, tapi kemudian tim dokter BPSDM melakukan pemeriksaan ulang seperti gelombang pertama, ada tensi, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, dan ada interview tentang kondisi kesehatan. Bima Arya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar kepala daerah. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Mendekatkan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polda Bali menggelar pelayan publik di acara Car Free Day Renon Denpasar. Pelaksanaan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menerangkan dalam Semarak Hari Bayangkara ke-79, Polda Bali melaksanakan pelayanan publik Pan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Lapangan Bajre Sandi Renon Denpasar, yang bertepatan dengan Car Free Day atau CVD. Pelayanan publik kepolisian diantaranya pembuatan SKCK, perpanjangan SIM, dan samsat keliling. Tak hanya itu, juga dilaksanakan bakti kesehatan dan bakti sosial seperti pemeriksaan kadar gula, kolesterol, tensi, dan cek mata, serta disiapkan cek lab ringan secara gratis untuk masyarakat yang dilayani tim dokter kepolisian. Pelayanan publik ini dimulai sekitar pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Antusiasnya bagus, respon masyarakat juga bagus dengan kehadiran SKCK keliling. Mereka merasa dibantu dengan pengurusan SKCK yang cepat, mudah, dan juga tidak perlu lagi untuk datang ke kantor polisi untuk pengajuan SKCK. Untuk persyaratannya sama, SKCK keliling dan SKCK di kantor tetap sama, harus daftar online, yang kedua harus memiliki BPJS aktif. Sementara itu, masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk membuat SKCK, memperpanjang SIM, memperpanjang STNK, dan bayar pajak kendaraan. Pelayanan kesehatan dari Dokpol Polda Bali juga banyak diminati. Beberapa masyarakat menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Polri karena sangat membantu dan memudahkan dalam mendapat pelayanan kepolisian. Kalau dengan adanya SKCK keliling ini sangat membantu ya, terutama untuk saya yang kerjanya full di weekdays dari Senin sampai Jumat, kemudian ada pelayanan di hari libur, itu sangat membantu sekali. Kemudian proses juga online, di sini tinggal cetak, sangat simpel begitulah. Biar bisa setiap ada event-event seperti ini supaya ada sih, mau SIM-nya, mau SKCK-nya seperti itu. Rai Suwantara, Bali TV. Perayaan Hari Yoga Internasional ke-11, kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pemirsa, Konsulat Jenderal India dan Swami Vivekananda Cultural Center SVCC Bali bekerjasama dengan The Nusa Dua ITDC menggelar Hari Yoga Internasional ke-11 di Pulau Peninsula Nusa Dua. Kegiatan ini mengusung tema Yoga for One Earth, One Health. Acara dihadiri oleh lebih dari 1.500 orang dari pejabat pemerintah daerah termasuk Senator DPD RI Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, anggota DPD Bali Dr. Somfir, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arte, masyarakat India, penggemar yoga, tokoh media, akademisi, dan tokoh bisnis.
Yoga merupakan tradisi berusia 5.000 tahun dari India kuno yang menggabungkan kegiatan fisik, mental, dan spiritual untuk mencapai kesehatan holistik dengan menciptakan harmoni antara tubuh, nafas, dan pikiran. Di dunia modern dengan tekanan dan tantangan ekstrim, yoga merupakan solusi untuk menggalakkan harmoni global melalui transformasi individu. Grup Head Commercial and Relation The Nusa Dua mewakili General Manager The Nusa Dua atau ITDC, Made Purnama Damayanti memuji komitmen para peserta untuk menjaga kesehatan serta untuk bumi dan kehidupan yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi perayaan Hari Yoga Internasional ke-11 tahun ini yang melambangkan ikatan yang semakin erat antara ITDC dan Konsulat Jenderal India. Kolaborasi ini merupakan bukti ikatan budaya yang kuat dan rasa saling menghormati antara kedua negara. Konsul Jenderal India di Bali, Dr. Sasang Vikram, menekankan semakin relevannya yoga secara global sebagai praktik yang menyatukan dan transformatif. Ia menyoroti bahwa tahun ini Hari Yoga Internasional dirayakan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Konsulat Jenderal India Bali. Sebagai bagian dari perayaan berskala besar ini, lebih dari 50 acara yoga telah diselenggarakan di berbagai daerah di Provinsi Bali, termasuk Badung, Tabanan, Gianyar, Lungkung, Karangasem, Bangli, Jembrana, Buleleng, dan Kota Denpasar. Selain itu, 9 sesi pra-acara telah berhasil diselenggarakan di lokasi-lokasi paling ikonik di Bali, seperti Monumen Bajra Sandi Denpasar, Taman Bung Karno Tabanan, Situs Lava Batur Kintamani, Desa Penglipuran Bangli, Area Persawahan Karangasem, Pura Ulun Danu Batur, The Blooms Garden Tabanan, Danau Tamblingan Buleleng, dan Taman Air Tirta Gangga Karangasem. Selain Bali, Konsulat Jenderal India Bali juga memperluas jangkauannya dengan beberapa acara yoga khusus yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Palu, Sulawesi Tengah, Mataram, dan Nusa Tenggara Barat yang melibatkan para ahli dan penggemar yoga dari seluruh Indonesia. Hope that more and more people learn about yoga and join yoga. It will benefit them both mentally, physically, as well as spiritually. Sesi yoga dipimpin oleh Direktur SVCC Bali, Naven Meghwal. Ia memimpin sesi yoga dan meditasi sesuai dengan protokol yoga umum common, yoga protokol, yang berlangsung selama 45 menit. Protokol yoga umum adalah serangkaian postur yoga, pernapasan, dan meditasi yang dirancang untuk memungkinkan orang awam berlatih yoga tanpa mengalami kesulitan. Acara tutup dengan upacara pemberian penghargaan kepada 9 duta yoga yang memainkan peran penting dalam mendukung pra-acara yang diselenggarakan oleh SVCC Bali. Tanda terima kasih juga diberikan kepada 8 komunitas yoga dan sponsor atas dukungan mereka yang tak henti-hentinya. Indrawan, Bali TV. PNAY pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 yang digelar Sabtu 21 Juni sore menyisakan sampah yang ditinggal para pengunjung yang sempat memadati di areal pagelaran pawai. Namun demikian, hal tersebut telah diantisipasi oleh DLHK Kota Denpasar yang langsung melakukan pembersihan sesaat setelah PNAY usai digelar. Ada pemandangan yang nyaris luput dari perhatian kita semua pasca digelarnya pawai atau PNAY, serangkaian pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47 tahun 2025. Di mana usai pelaksanaan pawai, puluhan orang berseragam hijau langsung merangsek ke lokasi pawai di antara warga yang akan membubarkan diri. Puluhan orang yang didominasi perempuan ini tiada lain adalah petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar yang sudah bersiaga sejak pagi untuk menangani sampah yang memenuhi lokasi pawai. Petugas kebersihan ini menyisir sepanjang jalan lokasi pawai, panggung undangan, taman, dan yang tak luput di lokasi tribun penonton. Terlihat jenis sampah yang mendominasi seperti sampah sisa makanan ringan dan botol minuman. Untuk mengangkut sampah-sampah ini, DLHK juga menurunkan sedikitnya 3 truk pengangkut. Menurut Jabatan Fungsional atau Japung Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Kota Denpasar, Dewa Suteja, sedikitnya 250 orang personel diterjunkan untuk menangani sampah di beberapa titik lapangan renon Denpasar. Sesuai dengan SOP, setiap tahun bertepatan dengan pembukaan PKB, personel kebersihan DLHK Kota Denpasar akan selalu bersiaga saat pawai pembukaan PKB. Personel yang kita turunkan
menurunkan dari DLHK Kota Denpasar sekitar 250 personel. Ya. Nanti lingkup tugasnya niku membersihkan di kawasan mana aja, Pak? Lingkupnya untuk membersihkan di daerah sepanjang daerah Pawai, terus di sebelah timur dan di sebelah utara dari pelaksanaan pekan daerah Bali. Oke. Dan dari tahun ke tahun memang sesuai dengan SOP kita laksanakan untuk mendukung kegiatan dari pekan kesenian daerah Bali. Oke. Selain di lokasi pawai, beberapa petugas juga terpantau menyisir lokasi parkir kendaraan untuk membersihkan sampah kemasan makanan dan juga minuman yang dibuang sembarangan oleh pengunjung. Adi Wiratmaja, Bali TV. Budaya gotong royong anggota Dadia Pura di Desa Antige Manggis Karangasem bisa ditiru krama Bali lainnya agar menyelenggarakan upacara secara efisien. Di sini semua keperluan upacara dipasok dari warga Dadia secara sukarela. Cara mereka mempersiapkan upacara pun tergolong unik. Dan berikut laporan untuk Anda. Di kalangan sejumlah warga desa di Bali saat menggelar upacara selalu dilakukan secara massal dan ngelanus. Artinya dilakukan berbanyak orang dan satu rangkaian. Makanya memerlukan persiapan dan waktu ngayah krama berbulan-bulan. Namun tujuannya satu, yakni meringankan beban warga lewat upacara yang efisien. Manajemen upacara pun diubah dari berbasiskan dadia kini diperluas dalam satu kawitan di kecamatan. Seperti yang kini dilakukan Pasemetonan Prati Sentana Sira Arya Gajah Para Betara Sira Arya Getas Kecamatan Manggis. Tercatat beberapa cara dilakukan guna meringankan beban warga dalam menggelar upacara Pitrayadnya, Atma Wedana dan Ngenteg Linggih 4 Juli hingga Agustus 2025. Menurut Ketua Panitia Iwayan Mara, Sabtu 21 Juni 2025, baru kali pertama pihaknya mampu menggelar upacara massal Pasemetonan di tingkat Kecamatan Manggis dengan 6 dadia beranggotakan 950 kakak. Uniknya dengan melibatkan semua krama di kecamatan, biaya ditanggung renteng semua warga dadia Pasemetonan jauh lebih ringan dibandingkan menggelar upacara tiap dadia. Cara efisiensi kedua yakni semua keperluan yadnya adalah sumbangan sukarela warga Pasemetonan. Yang punya pohon bambu menyumbang bambu dan para petani juga demikian sebagian hasil pertanian di sawah disumbangkan untuk upacara. Bahkan ada kelompok dadia yang membeli anak babi kemudian diserahkan ke warga untuk dibesarkan hingga menjadi babi dewasa lanjut digunakan saat upacara. Cara efisiensi ketiga yakni semua persiapan dilakukan secara gotong royong dan biaya yadnya ditanggung semua anggota dadia bukan oleh keluarga yang punya sawo. Jadi berapapun satu keluarga memiliki sawo ditanggung bersama anggota dadia. Bahkan keperluan banten suci ditanggung bersama. Bentuk gotong royong yang pertama pekerjaan, artinya mengambil pekerjaan peniki sistemnya gotong royong. Bahu mengerjakan bangunan ya, terus yang kedua upacara juga digarap bersama-sama dengan Pak Royong. Itu diikuti oleh yang dadia yang peniki, artinya walaupun tidak punya sawo pengarap itu tetap hadir membantu mengerjakan pekerjaan upacara peniki. Tokoh masyarakat yang juga prajuru Pasemetonan Iputu Swece membenarkan dengan menggelar upacara massal ditangani pengurus kecamatan jauh lebih irit daripada sebelumnya dilakukan di tingkat dadia. Bangganya lagi warga Pasemetonan walaupun sebagai petani rela sebagian hasil pertaniannya diserahkan ke panitia. Termasuk apapun hasil ladang dan lahan kering milik warga bisa dipakai untuk perlengkapan upacara. Karena sudah menjadi bagian dari warga krama itu, tapi juga enten di ngabian di Jumat Durang tidak dijual, tidak ada pokoknya adalah semaksimal semua. Dan itu bentuk gotong royong di luar warga, termasuk juga warga yang ikut nyanyiin ngebandnya. Sesuai tradisi kuno, upacara Pitrayadnya hingga Atma Wedana dan Ngenteg Linggih di Manggis akan dipuputri sadake. Warga Pasemetonan ngayah tiap hari tanpa harus dikenakan denda. Ini sesuai spirit satya, bakti dan wirang, yakni setia pada leluhur, bakti pada lelangit, dan berjuang untuk sesama. Swece, Bali TV.
Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan manfaat pisang bagi kesehatan tubuh. Semangat meguli kota Paris edot engi portu sing ngelah pipes. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, pisang adalah buah yang kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya sebagai sumber energi bagi tubuh. Mengkonsumsi pisang setiap hari merupakan kebiasaan positif yang mesti dilakukan secara rutin. Pisang adalah buah yang kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa manfaat mengonsumsi pisang, diantaranya sumber energi. Pisang kaya akan karbohidrat yang dapat memberikan energi bagi tubuh. Mengandung vitamin dan mineral. Pisang mengandung vitamin C, vitamin B6, dan potasium yang penting bagi kesehatan tubuh. Manfaat lainnya yakni mendukung kesehatan jantung. Potasium dalam pisang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Membantu pencernaan, pisang mengandung serat yang dapat membantu mengatur pencernaan dan mencegah sembelit. Pisang juga mengandung antioksidan. Pisang mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Mendukung kesehatan tulang. Pisang mengandung kalsium dan potasium yang penting bagi kesehatan tulang. Pisang juga dapat membantu mengurangi stres. Dengan demikian, mengonsumsi pisang secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Desak Aryani, Bali TV. Minggu 22 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, kalangan Angsoka Taman Budaya Art Center Denpasar sudah dipadati penonton. Mereka sedang menyaksikan Wimbekare atau Lomba Taman Penasar. Lomba kali ini diikuti oleh Sanggar Seni Tari dan Tabuh Sarining Sunari Banjaranyar, Desa Marga Dajanpuri, Kecamatan Marga Tabanan. Dalam Wimbekare Taman Penasar ini, Sanggar Seni Tari dan Tabuh Sarining Sunari ini menyajikan pementasan berjudul Subak Wedi Jagat Kerti yang bermakna melestarikan subak sebagai penguat kesejahteraan Bali. Diceritakan di balai, subak masyarakat berkumpul setelah bekerja di sawah. Di sana masyarakat bersenda gurau serta bercengkrama terkait masalah-masalah yang ada di sawah, sembari menunggu padinya yang sudah menguning untuk segera dipanen.
Pada saat itu ada salah satu warga yang berkata agar masyarakat Subak selalu mengikuti perkembangan zaman serta memiliki pemikiran yang lebih maju. Orang itu juga berkata bahwa pekerjaan di sawah atau di Subak sudah ketinggalan zaman dan dianggap kuno. Dengan demikian, tanah sawah seharusnya dijual, digunakan sebagai homestay atau perumahan. Hal tersebut membuat masyarakat terkejut atas perkataan orang itu, karena masyarakat tidak sependapat dan orang itu tidak paham akan keberadaan Subak yang ada di Bali. Pada saat itu Jero Pekaseh mengatakan tentang keutamaan sebagai masyarakat yang bekerja di Subak, menjalankan kewajiban mengokohkan kesejahteraan masyarakat melalui Jagat Kerti. Pada saat itu juga disampaikan tentang makna dari keberadaan Pura Luhur Batu Karu dan Pura Jajar Kemiri Batu Karu, seperti Pura Puncak Sari, Pura Tambowaras, Pura Petali, dan Pura Besi Kalung, serta bagaimana hubungannya dengan pekerjaan masyarakat sebagai Kramo Subak. Juga makna dari keberadaan pura itu harus diketahui masyarakat, utamanya umat Hindu yang datang untuk mengaturkan sembah bakti ke hadapan beliau. Berdasarkan sumber sastra agama Hindu dan Purana, Jero Pekaseh menyampaikan, seperti inilah keutamaan sebagai masyarakat Subak sebagai pengokoh dan penjaga kesejahteraan jagat melalui Jagat Kerti. Mandane kedon ke jagat balik ngemi minekadi kasih berdaya. Anya wenten dia Purwawani tesangang widi sane wayangan di kering gunung batu kau mapus pacel sangyang jaya nadra ke bawah staler sangyang tunggu. Keberadaan Pura Luhur Batu Kau sebagai salah satu kahyangan jagat yang ada di Bali dan Pura Jajar Kemiri serta hubungannya dengan keberadaan Subak utamanya yang berada di Tabanan. Sebagai pengokohan penjaga kesejahteraan jagat digunakan sebagai benteng garapan Taman Penasar oleh Sanggar Seni Tari dan Tabuh Sarining Sunari. Adapun Dewan Juri dalam Wimbakara Taman Penasar ini yakni Sang Ketut Tusan Sandiase selaku seniman, Nikomang Sekar Marhaini selaku dosen isi Bali, dan Iwayan Tusti Adnyane selaku seniman. Sementara itu selaku penata tabuh adalah Imade Dito Mertadana dengan penata sajian Iwayan Wahyu Diantara. Indrawan, Bali TV. Beberapa pengurus dan kepala sekolah Pesraman Hindu Swadharma Krama Serpong BSD City mengunjungi Kampung Jalawastu yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah. Kunjungannya tersebut bertujuan untuk mengenal lebih dekat kampung adat Jalawastu dan dapat melestarikan budaya Sunda Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, beberapa pengurus dan kepala sekolah Pasraman Hindu Swadharma Krama Serpong BSD City mengunjungi Kampung Jalawastu yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah. Kampung Jalawastu merupakan sebuah kampung adat yang berada di Desa Cisero, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Kampung Jalawastu terletak di lereng Bukit Gunung Kumbang dan Gunung Sagara, Brebes, Jawa Tengah. Kampung ini dikenal karena masyarakatnya memiliki tradisi unik dan kearifan lokal yang berada dari wilayah di sekitarnya dengan sebutan Baduinya, Jawa Tengah, yang disematkan pada Kampung Jalawastu yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Keunikan sangat tampak di Kampung Jalawastu adalah menggunakan bahasa Sunda dalam komunikasi sehari-harinya. Penggunaan logat dan kata-kata yang digunakan warga Kampung Jalawastu mirip dengan masyarakat suku Baduy di Provinsi Banten. Walau begitu, sudah banyak kata-kata serapan dari bahasa Jawa berbesan yang digunakan dalam kesehariannya. Hal ini cukup unik karena kebanyakan masyarakat di kampung ini berasal dari etnis Jawa. Om Swastiastu, Sampurasun, Sampurasun. Kegiatan hari ini tujuannya apa, Pak? Hari ini kita bersama rombongan Pasraman SKS ke Jalawastu, rumah tua sekali. Ya, rumah tua sekali. Tujuannya adalah edukasi bagaimana anak-anak bisa mengenal budaya. Ya, dalam budaya. Selama ini kita tirta yatra biasa ke tempat-tempat suci, bagus. Tetapi kalau ada situs-situs peninggalan sejarah Hindu
itu sangat juga bagus. Di sini kita bisa melukat karena ada air mata airnya. Di sini juga kita bisa sembahyang. Di sini juga kita bisa simokramo dengan buyut-buyut kita, ya leluhur kita pada zaman dahulu. Mereka rindu, mereka menangis menanti kedatangan kita, dan kita mintakan waronugrahanya. Semoga anak-anak kita yang lejak ke sini nanti bersama semuanya umat Hindu itu agar apa? Guyup kita. Guyup dalam persaudaraan, pinter di dalam dunia pendidikan. Warisan budaya tak benda Jalawastu diakui sebagai warisan tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, khususnya untuk kategori ritus adat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Julius Wati dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47, Senin 23 Juni 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.